Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. InsyaAllah kita akan menyelesaikan pembahasan bab yang kelima di pertemuan hari ini. Kita lanjutkan dari halaman 98 pada perkataan Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, ittabi' turuqal huda wa la yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqadh dhalalah wala taghtarra bikathratil halikin. Ikutilah jalan-jalan petunjuk, yaitu jalan-jalan as-sunnah. La yadhurruka qillatus salikin. Sedikitnya orang yang menempuh jalan itu tidak akan membahayakanmu, tidak akan berpengaruh apa-apa untukmu. Jauhkan darimu dari jalan-jalan kesesatan. Waspadalah terhadap jalan-jalan kesesatan. Wala taghtarra bikathratil halikin. Dan jangan engkau tertipu, terperdaya dengan banyaknya orang yang menempuh jalan kebinasaan. Pesan dari beliau rahimahullahu ta'ala untuk kita semua agar berpegang teguh terhadap jalan sunnah ini. Walaupun yang menitinya orang sedikit. Dan memang gitu kenyataannya. Dari masa beliau sampai masa kita ini, jika dibandingkan antara orang yang meniti jalan as-sunnah dengan orang yang tidak menitinya, lebih banyak yang tidak meniti jalan as-sunnah. Dan sedikitnya orang yang meniti jalan as-sunnah ini, jangan sampai membuat kita berkecil hati. Jangan sampai membuat kita bersedih hati. Ini merupakan suatu hal yang sunnatullah ta'ala. Merupakan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat kauniyah. Bahwa orang-orang yang memegang teguh kebenaran itu tidaklah banyak dibandingkan orang yang meninggalkannya. Jangankan antara orang yang memegang teguh as-sunnah dengan yang tidak. Antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman saja masih lebih banyak yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam beberapa ayatnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyiratkan hal tersebut. Wala wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Dan seandainya engkau mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, pasti mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa qalilum min ibadiya asyakur, sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Jadi ketika kita mendapati bahwa orang-orang yang menapaki jalan as-sunnah ini ternyata minoritas, janganlah berkecil hati. Kemudian kedua pesan beliau, janganlah atau sedikitnya jumlah orang yang menapaki jalan as-sunnah itu sesungguhnya tidak akan membahayakan kita. Bahkan walaupun kita seorang diri, tidak akan membahayakan kita. Dan yang berikutnya pesan beliau di sini adalah jangan terperdaya dengan banyaknya orang yang menapaki jalan yang sesat itu. Atau jalan yang membinasakan. Karena memang demikian kondisinya. Banyak orang yang tidak tahu dibandingkan orang yang sudah tahu. Jadi dalam hal selamat tidak selamatnya, benar atau salahnya, standarnya patokannya bukan jumlah, ya. Ketika kita dapati ternyata
kita ini minoritas, sementara mereka yang belum di atas manhaj salaf ini adalah mayoritas, itu tidak berpengaruh apa-apa sesungguhnya untuk kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga mengatakan, man adala an madzahibis sahabati wat tabi'in wa tafsirihim ila ma yukhalifu dzalik kana mukhti'an fi dzalik bal mubtadi'a. Barang siapa yang berpaling dari mazhab sahabat dan tabi'in, berpaling dari tafsiran-tafsiran mereka kepada yang menyelisihinya, maka ia salah, bahkan disebut sebagai ahlul bid'ah. Wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uhu. Jika dia sebagai seorang mujtahid di dalam kesalahan yang dia lakukan itu, maka kesalahannya akan diampuni. Wa nahnu na'lamu anna al-Qur'ana qara'ahu as-sahabatu wat-tabi'una wa tabi'uhum. Dan kita semua mengetahui bahwa Al-Qur'an telah dibaca oleh para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka. Wa annahum kanu a'lama bi tafsirihi wa ma'anihi. Dan kita juga mengetahui sungguh para sahabat dan tabi'in adalah orang yang paling mengetahui tafsiran Al-Quran dan makna-maknanya. Kama annahum a'lamu bil haqqi alladhi ba'athallahu bihi rasulahu. Sebagaimana kita juga mengetahui, meyakini bahwa para sahabat dan tabi'un adalah orang-orang yang paling paham, orang-orang yang paling mengerti tentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala ini adalah sebuah peringatan bagi kita untuk jangan sampai berpaling dari manhaj salaf, jangan sampai berpaling daripada manhaj sahabah. Karena ketika kita berpaling dari manhaj sahabah, itu pertama berarti kita meyakini kebenaran ada di pihak yang lain, bukan pihaknya para sahabat. Dan ketika kebenaran itu ada di pihak yang lain, berarti kesalahan ada di pihaknya sahabat radhiyallahu anhum, dan itu enggak mungkin. Ya. Maka konsekuensinya berat. Kalau sengaja dilakukan, beliau mengatakan bal mubtadi'an. Orang itu bisa disebut sebagai ahli bid'ah kalau disengaja. Ya, sengaja memang berpaling daripada manhajnya sahabah. Dia meyakini bahwa manhajnya selain sahabah itu lebih relevan misalnya, lebih juga bijaksana misalnya. Berpaling dari manhajnya sahabah ke manhaj imam-imamnya mereka sendiri. Imam fulan. Kemudian ada thariqah fulaniyah. Sengaja berpaling dari manhajnya sahabah, berarti ia layak disebut sebagai ahli bid'ah. Tetapi ketika berpaling dari manhajnya sahabah, bukan karena kesengajaan, bukan karena ingin meninggalkan manhajnya sahabah, atau memandang manhaj yang bukan sahabah itu lebih bagus, maka kata beliau, maghfuran lahu khata'uhu. Maka kesalahannya insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang misalnya terjadi pada imam kita semua, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mentakwil sebagian sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan kesalahan beliau itu muncul karena ijtihadnya, bukan karena kesengajaan. Ya, bukan karena kesengajaan meyakini bahwa manhajnya sahabah dalam masalah asma wa sifat itu tidak lebih baik daripada manhaj yang lain, bukan karena kesengajaan seperti itu. Akan tetapi yang beliau pahami dengan ijtihadnya bahwa dalam masalah sifat beliau mesti mentakwil sebagian sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang beliau lakukan termasuk golongan atau kategori yang kedua, yaitu kesalahan yang disebabkan karena ijtihadnya, bukan karena kesengajaan. Memang ingin meninggalkan metodenya salaf tidak sama sekali. Maka dalam hal ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi yang kontemporer, tidak ada yang satupun, tidak ada yang mengarahkan kaum muslimin untuk meninggalkan kitab-kitabnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, tidak ada. Bahkan semuanya menganjurkan untuk membacanya, bahkan semuanya pun juga mengajarinya. Ya. Di Masjid Nabawi bahkan disampaikan juga ya kajian tentang kitab Riyadh
As-Salihin, ya. Itu kitabnya siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi bukan sekedar asal bicara, oh beliau salah dalam hal ini, kami tetap menganjurkan kaum muslimin untuk membaca kitabnya. Bukan cuma sekedar bicara, tapi benar dibuktikan. Apa buktinya? Bahwa kitab-kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tetap diajarkan, tetap disampaikan, ya. Riyadhus Shalihin, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bahkan juga dihafalkan hadis-hadisnya, ya. Maka beliau termasuk kategori yang kedua yang keliru dalam masalah sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala karena mentakwilnya ke makna yang lain, akan tetapi itu bersumber dari ijtihadnya, bukan dari kesengajaan, karena meyakini manhajnya sahabat tidak baik atau tidak benar dalam masalah ini. Kemudian poin berikutnya, perhatian para ulama terhadap akidah salafus salih. Sesungguhnya para ulama mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap akidah salafus salih. Mereka menulis kitab-kitab yang banyak sekali untuk menjelaskan dan menerangkan akidah salaf ini, ya. Seperti misalnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau menulis Al-Fiqhul Akbar, ya. Kemudian Al-Imam At-Tahawi rahimahullah juga menulis Aqidah At-Tahawiyah. Ini perhatian beliau terhadap akidah salaf, terhadap akidah para pendahulunya. Padahal beliau tidak begitu jauh dari masa sahabat-sahabat, ya, sekitar 2 atau 3 generasi saja selisih antara beliau dengan para sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim jami'a. Serta membantah orang-orang yang menentang dan menyalahi akidah ini dari berbagai macam firqah dan golongan yang sesat, ya, seperti Imam Ahmad rahimahullahu taala misalnya menulis Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap akidahnya orang-orang Jahmiyah. Jadi bukan sekedar menjelaskan bagaimana akidah salaf, tetapi juga mengkanter, akan tetapi juga membantah akidah-akidah yang menyelisihi akidahnya salafun as-salih, ya. Itu semua menunjukkan bahwa para ulama kita memberikan perhatian yang besar terhadap akidah salaf, ya, terhadap akidah salaf. Karena sesungguhnya akidah dan manhaj salaf ini dikenal dengan riwayat yang bersambung yang sampai kepada imam-imam ahlus sunnah wal jamaah dan ditulis dengan penjelasan yang benar dan akurat. Dan bahkan ini menjadi, boleh kita bilang, karakteristik dakwahnya ahlus sunnah wal jamaah, yang bukan hanya sekedar slogan-slogan memiliki sanad, mencari sanad dan semisalnya, akan tetapi benar semua yang diajarkan di dalam manhaj salaf ini bersanad, bersambung sampai kepada para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian tidak ada satupun poin di dalam akidah, di dalam manhaj ahlus sunnah wal jamaah, melainkan pasti ada sumbernya. Dan sumber itu kalau tidak di dalam Al-Quran, di dalam as-sunnah, ya. Sumber itu kalau tidak ada dalam Al-Quran, maka di dalam as-sunnah. Adapun untuk mengetahui akidah dan manhaj salaf ini, maka kita bisa melihat pertama dari penyebutan lafal-lafal tentang akidah dan manhaj salaf yang diriwayatkan oleh para imam ahlul hadis dengan sanad-sanad yang sahih, ya. Penggunaan lafaz-lafaz yang syar'i sebagaimana yang dilakukan oleh para imam, misalnya Imam Malik rahimahullahu taala, beliau ketika menafsirkan al-istiwa, beliau tetap mengatakan al-istiwa. Beliau mengatakan al-istiwa'u ghairu majhul. Yang namanya istiwa itu tidak diketahui. Wal kaifu ghairu ma'qul. Adapun bagaimananya tidak diketahui. Berarti istiwa itu maklum. Maklum artinya diketahui dari segi makna. Adapun dari segi kaifiyah bagaimananya, maka istiwa majhul, tidak diketahui karena Allah tidak pernah memberitahu, ya. Dan tidak mengubah-ubahnya. Istiwa ya istiwa, hanya dikembalikan kepada maknanya secara bahasa Arab, di mana al-istiwa berarti ar-raf'u wal-ulu, al-ulu wal-irtifa', meninggi dan ke atas, ya, tanpa membagaimanakannya,
tidak seperti mereka-mereka yang pada akhirnya mentakwil sifat istiwa ini kepada makna yang lain. Apa yang membuat mereka mentakwilnya? Karena mereka sudah lebih dulu membagaimanakannya. Atau karena mereka sudah lebih dulu menyerupakannya dengan yang ada pada makhluk. Di mana sifat menyerupakan, sikap menyerupakan, dan sikap membagaimanakan ini pada akhirnya menggiring mereka pada kesalahan berikutnya, yaitu tahrif, mengubah-ubah makna. Atau bahkan lebih parahnya, ta'til, meniadakan makna. Ya. Adapun salaf tidak demikian. Ulama yang berada di atas manhaj salaf tidak demikian. Mereka iltizam, ya, konsisten dengan penggunaan lafal-lafal syar'i tersebut. Ya, ada kata manhaj, ada kata akidah, di mana hal-hal semacam ini jarang kita jumpai dalam dakwah-dakwah yang tidak berlandaskan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kedua, meriwayatkan akidah dan manhaj salaf adalah yang meriwayatkan akidah dan manhaj salaf adalah seluruh ulama kaum muslimin dari berbagai macam disiplin ilmu. Ahlul usul, usulul fiqh misalnya, ya, seperti Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Begitu juga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang pertama menulis tentang masalah usul al-fiqh, ya. Dalam kitab beliau Al-Um, yang didahului juga Al-Imam Malik dalam Al-Muwatta'nya, itu dalam usulul fiqh. Dalam masalah fikih juga Al-Imam Al-Arba'ah, imam yang 4 kita ketahui mereka adalah orang-orang yang berada di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dimulai dari Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan kemudian terakhir Imam Ahmad rahimahumullah. Ahli hadis, Imam Ahmad juga termasuk yang pandai atau menguasai bidang hadis. Ahli tafsir, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, muridnya daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan imam-imam yang lainnya, di mana mereka semuanya berada di atas akidah salaf, ya, di mana mereka berada di atas akidah salaf. Sehingga akidah dan manhaj salaf ini diriwayatkan oleh para ulama dari berbagai disiplin ilmu secara mutawatir. Penulisan dan pembukuan masalah akidah dan manhaj salaf seiring bersamaan dengan penulisan dan pembukuan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya akidah salaf ini di antara akidah-akidah lainnya, yaitu antara lain. Nah, di sini beliau hendak menyebutkan keunggulan akidah salaf dibandingkan akidah-akidah yang lainnya, di mana keunggulan ini tidak ada pada akidah-akidah yang lain yang tidak berdasar pada pemahaman salafun as-salih, yang tidak berdasar pada pemahaman salafun as-salih. Keunggulan yang pertama atau urgensi yang pertama, seorang muslim akan mengagungkan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun akidah yang lain, dikarenakan sumbernya adalah hawa nafsu, maka mereka akan mempermainkan dalil, sedang dalil dan tafsirnya akan mengikuti hawa nafsu mereka. Ini urgensi yang pertama, keunggulan yang pertama, ketika kita menjadikan aqidatus salaf sebagai sumber rujukan kita di dalam beragama. Kita akan jadi mengagungkan Al-Quran dan As-Sunnah. Pokoknya kalau udah kata Al-Quran atau kata As-Sunnah, sami'na wa ta'na, udah nggak ada yang lain, ya, nggak ditawar-tawar. Kalau di dalam akidah yang lainnya yang tidak berdasar pada akidah salaf, karena sumbernya hawa nafsu, maka akan bisa dibantah juga dengan hawa nafsu sesuai dengan kepentingan, ya, sesuai dengan selera. Tetapi kalau akidahnya salaf ini bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka orang yang menyelisihinya sudah bisa dipastikan keliru. Entah karena kesengajaannya, entah karena ketidaksengajaannya, dia tetap keliru. Dan orang yang benar-benar komitmen dengan akidatus salaf yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, dia pasti benar-benar akan mengagungkan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Benar-benar dia letakkan di atas kepalanya, melebihi ucapan siapapun yang dia tokohkan atau dia kagumi di dunia ini. Karena memang yang menjadi fokus dia hanya bagaimana saya melandasi amaliyah saya, melandasi keimanan saya dengan sumber yang jelas, yaitu firman Allah atau sabda
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa dengan akidah salaf ini akan mengikat seorang muslim dengan generasi yang pertama, yaitu para sahabat yang mana mereka itulah sebaik-baik manusia dan umat. Ya, akidah salaf ini akan menghubungkan kita dengan para sahabat. Kita jadi kenal siapa itu Ibnu Abbas, kita jadi kenal siapa itu Ibnu Mas'ud, kita jadi kenal siapa itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan lain sebagainya. Karena kita senantiasa diajarkan bahwa ini ayat maknanya begini berdasarkan tafsirannya Ibnu Abbas. Ini ayat maknanya begini berdasarkan tafsirannya Ibnu Mas'ud. Ini ayat tafsirannya begini berdasarkan perkataan Imam Mujahid dan seterusnya. Bukan karena menurut saya dan seterusnya, tidak. Kita akan selalu dibawa bersafar jauh ke masanya sahabat, ke masanya tabi'in di dalam memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan itu insya Allah tetap akan lebih benar, akan lebih selamat. Dan kita sudah sampaikan di pekan yang lalu kenapa kita harus menjadikan tafsirannya sahabat sebagai rujukan. Pertama, karena mereka adalah orang-orang yang hidup di masa turunnya Al-Quran. Dan kedua, karena mereka adalah orang-orang yang talaqi langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalaupun mereka keliru di dalam memahami sebuah syariat, pasti akan ditegur, diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak Rasulullah SAW negur para sahabat ketika mereka melakukan kesalahan? Ada. Ya. Ketika Ammar bin Yasir salah memahami makna ayat tayammum. Ketika ada 3 orang yang salah di dalam berijtihad, yang ingin sholat malam terus-terusan, tidak ingin menikah, puasa terus-terusan, itu kan salah, ditegur oleh Nabi SAW. Artinya segala hal yang menjadi sebuah kesalahan, kalau memang itu adalah sebuah kesalahan, pasti akan ada koreksi dari Nabi SAW. Kalau ada yang bilang, loh Nabi kan nggak mesti tahu kalau sahabat melakukan kesalahan. Iya, kalau Nabi nggak tahu pun Allah tetap tahu. Dan Allah akan beritahu Nabinya SAW bagaimana caranya. Intinya Nabi jadi tahu dan intinya Nabi akan mengoreksi. Pada akhirnya Nabi SAW akan meluruskan. Tidak akan membiarkan kesalahan terjadi tanpa ada perbaikan, tanpa ada koreksi. Karena masa itu adalah masa tasyri', masanya pensyariatan. Ya, sehingga kalau sampai terjadi suatu hal yang mungkar, mesti selalu ada info dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ada suatu hal yang dianggap mungkar, namun sampai akhir masa tasyri' pensyariatan itu enggak ada koreksi dari Allah, maka hal yang dianggap mungkar tadi bukanlah sebuah kemungkaran. Ya, bukanlah sebuah kemungkaran. Dalam hal ini contoh yang sering disampaikan oleh para ulama adalah ucapan para sahabat, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Ya. Dahulu kami melakukan praktik azl, dan saat itu Al-Quran masih masa turunnya. Hingga berakhirnya masa turun Al-Quran, tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun hadis yang melarang kami dari praktik azl ini. Ya. Berarti azl ini hukumnya mubah. Walaupun mungkin dianggap oleh sebagian orang, wah ini membatasi keturunan. Atau dianggap oleh sebagian orang ini membunuh calon janin misalnya. Ya. Azl itu mengeluarkan air mani tidak di tempat pembuahan istri, tapi di luar supaya tidak terjadi pembuahan. Ya. Ada orang nyebut ini sebagai KB alami lah atau apa, terserah istilahnya. Intinya supaya tidak terjadi pembuahan. Ya. Nah, praktik semacam ini ternyata dilakukan juga oleh para sahabat, dan sampai masa berakhirnya Al-Quran diturunkan, tidak ada satupun ayat yang melarang. Dan sampai diwafatkannya Rasulullah SAW tidak ada satupun hadis yang melarang. Berarti azl ini hukumnya tetap diperbolehkan. Walaupun orang mungkin memandangnya nggak bagus ini praktik seperti ini. Tapi apa mau dikata, syariat memperkenankannya, ya tetap mubah hukumnya. Tetap mubah hukumnya. Itu yang kedua, akan menghubungkan kita, mengoneksikan kita dengan sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim jami'ah. Kemudian yang ketiga, bahwa dengan akidah salaf ini maka kaum muslimin dan da'i-da'inya akan bersatu sehingga dapat mencapai kemuliaan serta menjadi sebaik-baik umat.
Hal ini karena akidah salaf ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Adapun akidah selain akidah salaf ini, maka dengannya tidak akan tercapai persatuan yang hakiki, bahkan akan terjadi perpecahan dan kehancuran. Al-Imam Malik rahimahullah berkata, "Lan yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha." Tidak akan, generasi akhir daripada umat ini tidak akan dapat diperbaiki, melainkan dengan apa yang telah memperbaiki generasi pertama, yaitu al-istislamut tam, berserah diri penuh kepada petunjuknya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bisa disatukan. Walaupun dulunya mereka sempat menjadi kaum yang terpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian, ya, di mana dahulunya kalian saling bermusuhan, namun sekarang kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala bersatu, Allah satukan hati kalian dan kalian pun menjadi saling bersaudara. Tadinya mereka bermusuhan, tadinya mereka saling membenci satu sama lain, akan tapi karena mereka patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun bisa bersatu. Tidak peduli dari mana asal mereka. Apakah mereka seorang muhajir ataukah mereka seorang ansor, apakah mereka seorang yang kaya raya ataukah mereka seorang yang fakir, mereka bisa dipersatukan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah kita kalau benar-benar ingin bersatu, hendaknya bersatu di atas manhaj salaf ini. Karena standarnya jelas. Ketika ada yang salah pun kelihatan. Kita atau mereka, dia atau saya akan ketahuan langsung. Karena masing-masing dari kita bisa merujuk kepada sumber yang sama. Yaitu firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keempat, akidah salaf ini jelas. Mudah dan jauh dari ta'wil. Ta'wil di sini maksudnya tahrif, ya, bukan tafsir. Ta'wil di sini maksudnya tahrif, bukan tafsir. Ta'til, meniadakan, dan tasbih, menyerupakan. Oleh karena itu, dengan kemudahan ini, setiap muslim akan mengagungkan Allah dan akan merasa tenang dengan qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ijra' nususus sifat ala ma ja'at. Amirruha kama ja'at. Berlakukan ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana dia datang. Dia datang maksudnya sebagaimana dia diturunkan, sebagaimana dia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang Allah Subhanahu wa taala beristiwa, ya beristiwa. Kita tidak perlu menyibukkan diri dengan takwil yang beraneka ragam. Mungkin istiwa artinya begini, mungkin istiwa artinya begitu, mungkin dan mungkin. Hingga akhirnya kita pun berpecah belah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan atau menjelaskan, ketika kita tidak memberlakukan ayat-ayat sifat tersebut sebagaimana dia datang, sebagaimana dia diturunkan, maka akibatnya akan ikhtalafatil ara'. Kita akan saling berbenturan pendapat. Fulan A menafsirkan tangan Allah adalah kekuasaan. Fulan B menafsirkan tangan Allah adalah kekuatan. Fulan C menafsirkan tangan Allah adalah apalagi misalnya kenikmatan. Ada lagi rahmat dan lain sebagainya. Maka aroknya, cara pandangnya akan berbeda-beda. Wa tafarraqatil ummah. Kalau pendapatnya sudah beraneka ragam, berbeda-beda, maka akibat berikutnya yang terjadi adalah perpecahan umat, ya. Lain halnya ketika kita satu kata di dalam menafsirkan firman-firman Allah sebagaimana Allah menyebutkannya, menurunkannya. Allah mengkhabarkan bahwa ia punya tangan, maka kita yakini Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Tidak ditakwil ke sana kemari, padahal tidak ada yang mengharuskan kita untuk mentakwil sifat tangan itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya harus ditakwil, maka pada akhirnya Quran tidak akan bisa dipahami. Ketika ada orang mau memahami bahwa tangan artinya adalah tangan, dilarang. Ketika orang ingin memahami bahwa istiwa maknanya adalah istiwa, dilarang. Itu akan terjadi pada semua sifat pada akhirnya nanti.
Bukan cuma pada sifat istiwa, bukan cuma pada sifat tangan. Padahal sifat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak, lebih banyak daripada nama-namanya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada berapa yang diberitahukan kepada kita? Ada 99 yang diberitahukan. Adapun yang tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala masih ada dan kita tidak tahu. Nah, 99 nama ini rupanya masih lebih banyak sifat Allah Subhanahu wa taala dibandingkan nama yang 99 ini. Kenapa? Karena sifat itu sumbernya bisa diambil daripada nama-nama ini. Nama yang 99 ini pastilah mengandung sifat. Nama alim misalnya, maha mengetahui. Berarti mengandung sifatul ilm, sifat mengetahui. Nama al-hayyu, maha hidup. Berarti mengandung sifat memiliki kehidupan. Nama al-basir, maha melihat. Berarti mengandung sifat al-basar. Dan seterusnya sampai ke yang 99. Dan selain daripada sifat-sifat yang diambil daripada nama-nama ini, masih ada sumber lain untuk mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari apa? Dari perbuatan-perbuatan Allah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan waja'a rabbuk, dan Tuhanmu datang. Ja'a itu adalah kata kerja, datang. Dan datang ini merupakan kata kerja mengandung sifat kedatangan. Ya. Contoh lainnya juga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna. Rabb kita akan turun. Akan turun ini merupakan kata kerja. Dan dari kata kerja ini diambil sebuah sifat turun. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak lebih banyak dibandingkan sifat-sifatnya. Nah, ketika sifat-sifat Allah itu yang begitu banyaknya harus diperlakukan seperti tadi, istiwa harus ditakwil. Tangan harus ditakwil, wajah harus ditakwil, mata harus ditakwil. Terus semuanya ditakwil. Sampai maha melihat, melihat juga harus ditakwil, kehidupan juga harus ditakwil, pengetahuan harus ditakwil. Kapan kita bisa paham Al-Quran kalau begini? Padahal Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk difahami, untuk ditadabburi. Ya. Dan tadabbur tidak mungkin bisa terjadi tanpa pemahaman. Sekali lagi, tadabbur tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan pemahaman. Nah, kalau kayak tadi cara kita memahami Al-Quran, kapan kita bisa paham? Nggak akan bisa paham. Ya, stop, jangan dipahami melihat adalah melihat. Stop, jangan dipahami mendengar adalah mendengar. Stop, jangan dipahami datang adalah datang. Nggak boleh dipahami terus-terusan. Akhirnya kita nggak bisa paham Al-Quran. Dan kalau kita nggak bisa paham Al-Quran, akhirnya kita nggak bisa tadabbur. Dan kalau kita nggak bisa tadabbur, akhirnya kita nggak bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Sampai mati nggak bisa. Ya. Lebih-lebih Al-Quran sangat banyak sekali petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Ya. Nah, akidah salaf ini tidak serumit itu. Kenapa kok muncul penjelasan yang rumit ini? Ya karena ada kerumitan-kerumitan itu dari mereka. Ya, mereka-mereka yang tidak berada di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini khususnya. Ketika nggak ada penyimpangan-penyimpangan seperti itu, ya juga nggak akan ada penjelasan serumit ini. Ya, jadi sebenarnya penjelasan yang rumit ini muncul dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang itu, hingga kita harus menjelaskan. Dan penjelasan ini, bantahan-bantahan semacam ini nggak ada di masanya sahabat. Kenapa? Para sahabat nerima apa adanya, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga nggak rumit mereka. Makanya cocok, pantas dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya sahabat adalah aqalluhum takallufan. Orang yang paling sedikit takallufnya. Takalluf itu beban-bebani diri, nyusah-nyusahin diri sendiri. Ya, mereka dapat kabar dari Allah bahwa Allah beristiwa, ya sudah langsung diterima. Mereka dapat kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah turun, ya sudah langsung diterima. Enggak ada tanya-tanya bagaimana turunnya. Terus kalau di belahan dunia masih siang, di sini sudah pagi misalnya, di sini turun, Allah enggak turun di sana dan seterusnya. Enggak ada, ya. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpikiran dengan pola pikir seperti itu. Dan yang kelima, akidah salaf ini adalah akidah yang lebih selamat karena salafus salih lebih selamat, lebih tahu dan lebih bijaksana. Aslam, a'lam dan ahkam, ya. Aslam, a'lam dan ahkam. Aslam itu lebih selamat,
a'lam itu lebih dekat dengan ilmu atau lebih tahu, dan ahkam itu lebih bijaksana. Dengan akidah salaf ini akan membawa kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu berpegang pada akidah salaf ini hukumnya wajib. Ya, siapapun kita, dimanapun kita wajib berpegang teguh dengan akidah salaf. Walaupun mungkin kita suatu ketika nanti sudah tidak bertempat tinggal di sini lagi. Di tempat tinggal yang baru kita tetap wajib berakidahkan akidahnya salaf, karena itu bukanlah tuntutan komunitas, bukanlah tuntutan organisasi apalagi. Ya, dakwah salafi ini bukan organisasi, bukan ormas-ormas seperti itu, bukan. Kita walaupun seorang diri tetap diwajibkan untuk berpegang teguh terhadap akidah salaf. Masuklah kita sekarang ke buku ini. Dari kemarin belum masuk berarti ya. Masih muqaddimah, tapi udah puyeng ya. Kita mulai masuk, tapi dimulai oleh beliau dengan pembahasan yang ringan-ringan ini. Apa udah adzan ini? Ya kita mulai aja ya, sampai masuk waktu Isya. Ahlus sunnah wal jamaah berjalan di atas prinsip-prinsip yang kokoh, jelas dalam keyakinan, amalan, perilaku. Prinsip-prinsip ini diambil dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang sahih, baik mutawatir maupun yang ahad. Dulu sudah kita jelaskan bahwa Ahlus sunnah wal jamaah juga tetap berdalil dengan hadis-hadis yang ahad. Sekalipun ada orang-orang yang meyakini bahwa tidak sah berdalil dengan hadis-hadis yang ahad dalam perkara akidah. Bagi Ahlus sunnah tidak. Dalam perkara akidah pun boleh dan sah berdalil dengan hadis ahad. Ya, boleh dan sah berdalil dengan hadis ahad. Dan kalau kita meninggalkan hadis-hadis ahad, akan banyak akidah-akidah yang pada akhirnya juga harus kita tinggalkan. Ya. Lebih-lebih ketika kita melihat praktik yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga ternyata itu merupakan bagian daripada hadis ahad. Seperti ketika misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, seorang diri. Ya, ahad apa dulu artinya? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tidak sampai pada derajat mutawatir. Ya, 1 orang, 2 orang, 3 orang, kurang dari 10. Ya, Mu'adz berapa orang? 1 orang. Dan yang dibawa, pesan yang dibawa, dakwah yang dibawa oleh Mu'adz, perkara akidah atau bukan perkara akidah? Perkara akidah. Ya, sampaikan kepada mereka bahwasannya yang pertama kamu harus sampaikan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Itu perkara akidah, dan yang menyampaikannya adalah Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Serta pemahaman salaful ummah dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Prinsip-prinsip ini telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lengkap, dan tidak boleh seorang pun mengada-ada sesuatu berkenaan dengannya dan menyangka bahwa hal itu termasuk agama tanpa ilmu. Semuanya harus ada ilmunya, harus ada hujjahnya. Ya, harus ada hujjahnya. Semua bebas berpikir ini dan itu. Yang penting ada dalilnya, benar pendalilannya. Ya. Dan kita ini sebenarnya diajari untuk bebas di dalam beragama. Bebas dalam artian tetap berpedoman kepada kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Tidak harus terikat kepada guru fulan, ustadz fulan tidak harus terikat. Ya. Yang penting kita ada dalilnya dan benar pendalilannya. Kalau ada dalilnya tidak benar pendalilannya, ya tidak boleh. Ya. Kalau begitu tidak ada bedanya dengan ahli bid'ah. Ya, ahli bid'ah punya dalil, tetapi keliru pada pendalilan. Karena itulah Ahlus Sunnah berpegang teguh dengan prinsip-prinsip ini, menjauhi lafal-lafal yang diada-adakan, berkomitmen dengan lafal-lafal syar'i. Seperti ketika Syekh Utsaimin ditanya tentang lafal jihah, arah, ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala, apakah kita menetapkan jihah atau menafikan jihah bagi Allah? Jihah tadi artinya apa? Arah, ya. Sebelum masuk ke jawabannya, ya, beliau menyampaikan kita cukup aja dengan yang sudah pasti ada di dalam Al-Quran, yaitu lafal bahwasannya Allah ada di langit, ada di atas. Itu sudah cukup. Nggak usah menyibukkan dengan lafal-lafal baru yang tidak pernah disinggung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu permulaan jawabannya, beliau sampaikan begitu.
Kita nggak perlu menyibukkan diri, ya, memusingkan diri dengan lafal jihah ini apakah ditetapkan bagi Allah ataukah dinafikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ambil yang pasti-pasti ada aja di dalam Al-Qur'an. Yaitu bahwasanya Allah di atas, bahwasanya Allah di langit, bahwasanya Allah di arsy, ya. Baru kemudian beliau menjelaskan rinciannya. Dari segi lafal, jihah ini tawakuf, tidak kita tiadakan, tidak juga kita tetapkan bagi Allah. Karena untuk meniadakan sebuah sifat butuh dalil. Menetapkan sebuah sifat lebih butuh lagi, ya. Maka kita tawakuf, abstain saja, tidak ditiadakan, tidak ditetapkan secara lafal. Adapun secara makna maka dirinci. Jika makna yang dimaksud dengan lafal jihah itu adalah makna yang hak, kemudian dia layak bagi Allah Subhanahu wa taala, maka diterima secara makna. Tetapi jika yang dimaksud dengan lafal jihah itu adalah makna yang batil, yang tidak pantas sebagai Allah Subhanahu wa taala, maka harus ditolak. Misalnya lafal yang batil adalah yang dimaksud dengan jihah, arah adalah Allah ada di semua tempat. Ini hak atau batil? Batil, ya. Allah Subhanahu wa taala ada di jihah bawah misalnya, ini juga batil, ditolak. Atau Allah ada di jihah atas, akan tetapi diliputi oleh jihah ini sendiri. Ini juga batil karena tidak ada sesuatu pun yang meliputi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika yang dimaksud dengan lafal jihah misalnya adalah di atas tanpa diliputi oleh segala sesuatu apapun, maka ini hak dan bisa diterima. Makna ini ditetapkan. Tapi ketika kita menetapkan lafal jihad dengan versi makna semacam ini, sesungguhnya yang sedang kita tetapkan adalah sifat atas. Sesungguhnya yang sedang kita tetapkan adalah sifat atas. Ya, jadi menjauhi lafal-lafal yang diada-adakan. Ya, nggak usah menyibukkan diri dengan yang baru-baru seperti ini. Cukuplah yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang memang pasti diterangkan oleh Allah Ta'ala. Dalam buku ini penulis menjelaskan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari kitab-kitab para ulama Ahlussunnah. Ada yang disebutkan secara global, ada pula yang secara terperinci, baik yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar keilmuan maupun cabangnya, dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ya. Artinya kalau nanti sampai kita jumpai misalnya penulis tidak konsisten dengan apa yang beliau sampaikan, silahkan ditinggalkan. Ya, tidak perlu diyakini. Dan insya Allah kita akan jumpai penulis konsisten. Apa yang beliau sampaikan akan beliau bawakan rujukannya. Entah dari firman Allah, entah dari sabda Rasulullah SAW berdasarkan pemahaman salafus salih. Ada rinciannya insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.